Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you At the center of it all. At The the center of it all. At At the the center of it all. center of it all, Jesus, you be the focus, take precedence in our life, oh Lord. Welcome you, welcome you. We invite you, Lord, may you fill this place, oh God. Every single person who enters the sanctuary, who is joining us online, Lord, wherever it is, may you speak
our hearts today, this afternoon, right now, O Lord. Father God, we pray for your anointing. We pray that you come, that you meet us here in this place, O Lord. Let it not be just another Sunday. Let it not be just a time of us to come and gather. This is not a social function, O Lord. This is a meeting with you as we come to worship and magnify the name above all names, our Lord, our Master, our Creator. Hallelujah. We worship you, Jesus. Bless every person who takes part in today's meeting, from every aspect, from worship leading, singing, music, all our audio, visual, media, everyone who is here right now, everyone who's watching. God, we pray that you come and touch our lives. May you heal those who are sick, restore those who are wounded. May you mend all the broken heart, O Lord, and to comfort those who are in need. And Lord, we seek you. We come to you, Lord, for we know that in you there is peace. Lord Father, in you there is victory. And God, we wait upon you. We wait upon the Lord. And for those who wait, we know that we will be strengthened by you. We will have renewed strength in you, Lord. So thank you, God. May you bless this time of worship. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Happy Sunday. Today's scripture reading will come from Psalm 75. And it says, "We praise you, God, we praise you, for your name is near. People tell of your wonderful deeds. You say, I choose the appointed time. It is I who judge the iniquity. When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm. To the arrogant I say, boast no more. To the wicked, do not lift up your horns. Do not lift your horns against heaven. Do not speak so defiantly. No one from the east or the west or the desert can exalt themselves. It is God who judges. He brings one down, he exalts in the other. In the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with spices. He pours it out, and all the wicked of the earth drink it down to its very dregs. As for me, I will declare this forever. I will sing praise to the God of Jacob, who says, I will cut off the horns of all the wicked, but the horns of the righteous will be lifted up. Amen." Happy Sunday everyone. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan yang kudus saat ini. Kita percaya kita beribadah saudara untuk memuji namanya. Dimanapun kita berada, kita tetap memuliakan namanya saudara. Kita percaya bahwa nama Tuhan itu adalah indah. Nama Tuhan itu adalah segalanya saudara. Kita pujikan lagu ini saudara untuk mulai ibadah ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk selalu memuliakan namanya. Haleluya. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus wonderful? All the world can come to Him to have their sins removed. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus beautiful? Isn't the name of Jesus beautiful? Son of God and one of us, the lover of my soul. Isn't the name
Your name is all they need. Your name is all we need. Isn't the name of Jesus powerful? Yes, it is. Isn't the name of Jesus powerful? Chains are broken when it's spoken. Every knee must bow. Isn't the name of Jesus powerful? Eternal King, you will reign forever, and we will sing the glory of your name. Be lifted high for all the world to see. Your name is all they need. Your name is all they need. There is power in the name. There's healing in the name. There is power in the name. Salvation in the name. There is life in the name. There is no other name but Jesus. Jesus. There is freedom in the name. There's power in the name. There is power in the name. Salvation in the name. There is life in the name. There is no other name but Jesus. Jesus. It's in the name of Jesus. It's in the name of Jesus. Son of God and one of us, in the offer of my soul. It's in the name of Jesus, beautiful. It's in the name of Jesus, all we need. It's in the name of Jesus, all we need. It's in the name of Jesus, all we need. He's the way, the truth, the life, the only way to God. It's in the name of Jesus, all we need. He's the way, the truth, the life, the only way to God. It's in the name of Jesus, all we need. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kita Tuhan, hati kami masing-masing Tuhan, untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami Bapa, supaya kami dapat memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua, kuduskan ruangan ini Tuhan sekali lagi Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa jahat kami usir di dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, melalui virtual service maupun melalui live Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada Tuhan. Kami minta hadirat-Mu turun tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk meninggikan Engkau semua untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Di nama Tuhan saudara, kita percaya bahwa kita akan masuk gerbang di saat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya ya, dengan bersuka dan dengan pujian. Haleluya, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala,
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, dengan segenap hati angkat pujian. Tuhan baik, angkat Allah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya, saudara. Kita percaya Dia ada tempat-tempat kita, saudara. Kita percaya dan Tuhan mampu untuk mengatasi segalanya, saudara. God is able. Haleluya. God is able, He will never fail. He is Almighty God. He's greater than all we see. He's greater than all we are. He has done great things. We lift Thee up. He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift Thee up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome.
will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened up. He will never leave us. He will never leave us. Lift it up. He defeated the grave. Praise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened up. He will never leave us. He will never leave us. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened up. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Haleluya. Silakan duduk saudara. Di nama Tuhan kita percaya bahwa kita sudah memuji namanya. Dan tiba saatnya pada saat ini yang mungkin ada kesaksian. Kami beri kesempatan whoever you wanna testify about the goodness of God. Waktu dan tempat. Oke. Kalau nggak ada saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita saudara untuk firman Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat saudara ya. Tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Kita yakin dan percaya. Haleluya. Kita akan bagi berdiri pujikan lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita mulai yang pertama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik kita berjalan, kita renungkan kata-kata yang kita pilih. Haleluya. Kita percaya waktu yang kita jalani itulah semua sudah Tuhan rencanakan, saudara. Dan kita nggak boleh melakukan itu sesuai kehendak hati kita sendiri, tapi kita seturut kehendak Tuhan, saudara. Karena kita tahu kalau kita melangkah sendiri, kita pasti ada jalan yang sama, yang salah, saudara. Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dan kita percaya apapun yang kita ingin itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Bukan kita yang harus ingin, maka Tuhan kita harus lakukan itu, tapi enggak. Kalau Tuhan enggak berencana, semua tidak akan terjadi, saudara. Dikatakan bahwa semua yang kita pikirkan, saudara, apa yang kita pikirkan, tidak kita lihat, Tuhan akan sediakan kepada kita. Tuhan tahu keperluan kita, saudara. Haleluya. Kita bacakan mulai pertama lagu ini, saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya, haleluya Jesus. Ini yang kami imani, ini yang kami yakini Tuhan. Dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Manusia boleh merancangkan segala sesuatu Tuhan. Kami boleh mengingini apapun yang ingin kami capai dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami imani Tuhan. Kami hanya mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan menunggu waktu-Mu Tuhan. Pada saat kami menunggu waktu-Mu Tuhan, kami ingin berlaku setia kepada-Mu Tuhan. Pada saat kami menunggu janji firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau dapati kami Tuhan tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat kami menunggu jawaban-jawaban doa Tuhan, Engkau temui kami setia kepada-Mu Tuhan. Janji firman-Mu Tuhan, segala cobaan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, tidak setimpal dengan kemuliaan yang akan kami terima pada saat apabila kami sanggup untuk menunggu waktu-Mu Tuhan. Kami akan menerima mahkota, kemenangan yang gilang gemilang yang berasal daripada-Mu, yang dunia tidak sanggup untuk memberikan kepada kami Tuhan, yang hanya dapat kami temui di dalam-Mu Tuhan. Itulah sukacita dan damai sejahtera yang sejati yang daripada-Mu Tuhan. Pada saat kami memiliki sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan, maka iman kami dikuatkan Tuhan. Kehidupan kami dipulihkan Tuhan. Dan pada saat hidup kami dipulihkan Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, pada saat Sion dipulihkan, mulut kami akan terbuka lebar Tuhan. Kami akan tertawa Tuhan. Haleluya. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Kami bisa merasakan anugerah-Mu, kami bisa merasakan berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa merasakan bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu peduli dengan segala kebutuhan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang setia. Dan tak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada di Ka'bah-Mu yang kudus pada hari Minggu ini Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Roh-Mu yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Yes, it is so hot outside. We can enjoy ourselves with the weather, but if we can be here in this place, that's because of you have planned in our life, Lord God. We can listen to your word. You can speak to us today, Lord God, so we may know what you want us to do in our life, Lord God. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba firman-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau pakai dia Tuhan dengan begitu dahsyat, agar dia bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami yang hadir pada sore hari ini, ataupun kami yang ada di Zoom Tuhan, di Facebook Live, Kau berkati kami semua Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa kasih-Mu sanggup menjangkau kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu dengan kami hati yang taat Tuhan, telinga yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan itu bisa berguna bagi kami Tuhan, bisa memberkati hidup kami, bisa memulihkan hidup kami, bahkan bisa membawa pertobatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau duduk diam, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat siang saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan
atas segala kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan kita yang tidak pernah berubah, dan saya tahu apabila kita masih ada sampai pada saat ini, masih sehat, kuat, menikmati hidup ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan seperti yang lagu yang sudah kita nyanyikan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Memang tuh saudara-saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita kadang-kadang mau memaksa. Kadang-kadang kita berpikir ini adalah saat ini Tuhan, ini adalah waktu yang terbaik. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran Tuhan. Tapi yang pasti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami sekeluarga mengucap syukur untuk accomplishment dari Ibu Gembala. Kemarin kita merayakan the graduation ceremony, saudara-saudara. Ibu Gembala bisa menyelesaikan bachelor program yang ada di Pillar College. Bukan hanya bisa menyelesaikan, tapi dia juga menyelesaikan dengan baik, with great accomplishment, with honor. Bahkan dia bisa menerima award from Biblical Studies. Yang saya dengar bukan semua, tapi they chose only one out of the whole students who are in Biblical Study major. They chose only one. Puji Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ibu Gembala bisa mendapatkan award ini juga. Haleluya. In honor, with great, karena nilai yang baik, saudara-saudara. Puji Tuhan juga. She finished with cum laude. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya tahu saudara-saudara, Ibu Gembala, saya pikir juga dia pernah share bahwa waktu di Indonesia pernah bilang mau masuk sekolah Bible, tapi belum sempat, waktunya juga tidak baik. Tapi itulah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan apabila waktu Tuhan itu diberikan, great accomplishment that she get. Puji Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Siang hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat bagian daripada firman Tuhan. Kemarin kita merayakan, kita mengucap syukur kepada Tuhan di park. Also with safety, saya lihat ada orang-orang pakai gloves, pakai mask. Saudara-saudara, we practice safety, social distancing, puji Tuhan. Dan ini adalah cara kita juga supaya stay safe dengan keadaan-keadaan yang di sekitar kita. Tapi saya ingin mau melihat bagaimana luar biasa kuasa Tuhan, bagaimana luar biasa kasih Tuhan yang begitu besar. Di dalam Markus 1, kita akan baca Markus 1 ayat 40 sampai 45. Markus 1 ayat 40 sampai 45 kita akan baca. Kalau bisa on the screen. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Mungkin saya akan bacakan saja. Markus 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 40 sampai 45. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 45, tetapi orang itu memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru.
Saudara-saudara, kita melihat ini ada cerita tentang seorang kusta. Lebih sedikit background, saudara-saudara. Kalau dulu-dulu orang kusta itu orang yang jadi kena kusta, bahwa mereka itu dikucilkan, tidak boleh bersama-sama, nggak boleh dekat-dekat. Seperti yang kita alami saat inilah, social distancing. Tapi untuk mereka sendiri, untuk keadaan mereka sendiri. Nggak boleh terlalu dekat, bukan hanya 6 feet apart, saudara-saudara, bahwa mereka harus menyebutkan, oh unclean, katanya ini najis. Kalau mereka ada di satu kumpulan, ada orang-orang di sekitar mereka, mereka harus berteriak dengan keadaan mereka sendiri. Berarti ini lebih gawat daripada social distancing, saudara-saudara. Kalau sekarang masih mungkin pakai mask, masih mungkin ya agak ada jaga jarak, tapi tidak perlu orang yang ada virus corona tidak perlu bilang-bilang, oh saya ada virus, tidak perlu. Tapi mereka yang dulu di sana, mereka harus nyatakan bahwa saya ini najis. Kalau ada di orang-orang lewat saya, mereka harus berteriak dengan keadaan mereka. Luar biasa. Dan bukan hanya itu, mereka juga ditempatkan di tempat yang terpencil, isolasikan. Ada tempat yang khusus bagi mereka. Orang-orang penyakit kusta sendiri. Mereka tidak bisa bergabung, saudara-saudara. Biasanya itu ada di luar kota. Kalau di dalam kota orang banyak, mereka terpencil di satu tempat di luar kota, tempat yang sepi bagi orang-orang yang penyakit kusta. Dan kita melihat, saudara-saudara, bahwa orang ini bukan hanya menderita penyakit secara fisik, tapi juga secara mental. Secara mental, pikiran, mesti hati-hati. Kalau sekarang ya masih oke lah ya. Kita juga masih hati-hati, tapi masih oke. Tapi orang ini, saudara-saudara, kalau kita pikirkan secara fisik dia sakit, mental pun dia sakit. Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang secara normal. Ada saya berbincang-bincang dengan satu orang di tempat kerja, katanya, wah ini sebenarnya social distancing ini katanya bisa ada dampak negatif buat anak-anak. Karena dulu sebelum ini terjadi, ya anak-anak biasa, let me hug you, hug the teacher, hug the family, hug orang tua, teman yang dekat-dekat. Tapi sekarang nggak boleh asal-asal hug somebody. Karena apa? Karena yang terjadi. Dan saya pikir juga, ya memang benar, ada dampak negatif juga. Tapi saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saya tahu apapun yang terjadi juga di dalam kehidupan saya dan saudara, yang mungkinnya seperti tidak teratur, seperti sekarang ini, sepertinya susah. Tapi kita tahu bahwa ada Yesus yang dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Seperti yang dikatakan orang ini, dia ketemu Tuhan Yesus dan dia katakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Pertama yang kita perhatikan, saudara-saudara, 41 dikatakan bahwa maka tergeraklah hatinya. Wah, saudara-saudara, untuk manusia, untuk menggerakkan hati itu mesti banyak cara, saudara-saudara. Saya lihat di iklan-iklan, ada yang mau minta donation, ada yang mesti gambar-gambarnya mesti yang sedih-sedih, ada yang minta donation buat anjing-anjing, wah anjingnya udah luka-luka, anjingnya lagi sakit. Kalau orang sini kan nggak bisa lihat anjing sakit, saudara-saudara, langsung kasih duit. Jadi lihat, wah di lagunya yang sedih-sedih, yang mellow, supaya memelas hati, ya kan? Ini yang dilakukan manusia untuk mencari perhatian. Cari perhatian dengan kata-kata, pokoknya semuanya dilakukan untuk apa? Mencari perhatian. Itu manusia, saudara-saudara. Kadang-kadang udah lihat juga bukan tergerak hatinya, tapi malah yang lain tergerak, saudara-saudara. But anyway, Tuhan Yesus dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan waktu orang ini bertanya, kalau engkau mau,
engkau dapat mentahirkan aku. Cuma satu pertanyaan, kalau if you want, if you're willing, you can heal me. Dia katakan, if you're willing. Dan saat itu juga Tuhan Yesus tahu keadaannya, Tuhan Yesus tahu apa yang dia alami. Mungkin sudah lama, keadaan fisikal, mental juga, mungkin sudah lama. Dan di sini dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya. Ia mengulurkan tangannya, saudara-saudara. Seperti yang kita alami saat ini, nggak boleh asal pegang, ya kan? Pakai gloves, pakai apa lagi? Pakai itu yang sanitizing, lotion, semuanya harus bersih-bersih. Jangan asal pegang. Kenapa? Takut kejangkit. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah, dia tidak takut. Dia tidak takut dengan apa yang katanya manusia, mungkin jijik, mungkin apapun itu, saudara-saudara, mungkin tidak boleh. Karena itu juga melanggar kalau pada waktu itu ada hukum-hukum bahwa orang-orang tidak boleh asal pegang. Makanya orang ini mengatakan bahwa dia najis supaya tidak ada kontak dengan orang lain. Karena apabila orang lain yang sehat kena in contact, wah dia harus juga dikucilkan. Seperti sekarang ini juga. Tapi kita lihat luar biasa Tuhan Yesus. Saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak dibatasi dengan katanya hukum, dia tidak dibatasi dengan katanya adat istiadat, dia tidak bisa dibatasi dengan katanya mungkin pikiran manusia. Dan ini yang dia lakukan. Lalu ia mengulurkan tangannya. Bagi orang lain gak mau. Siapa yang mau pegang orang kusta ini? Siapa yang mau pegang orang yang sakit ini? Sekarang aja udah kita lihat keberadaan orang sekarang, hati-hati. Keberadaan seorang orang hati-hati. Gak mau dekat-dekat. Jangan sampai terjangkit. Wah luar biasa. Tapi kalau Tuhan Yesus dia tidak pernah takut, saudara-saudara. Dia tidak pernah takut dengan keadaan. Karena apa? Karena belas tergerak dengan belas kasihan. Kasih. Kita bisa mengatakan bahwa kasih Tuhan itu melebihi dari segalanya. Dia bisa, yang katanya orang tidak boleh dia lakukan. Karena apa? Dia dapat melakukan sesuatu. Karena dia dapat mengubah segala situasi. Saudara-saudara, manusia mungkin dapat mencoba, saudara-saudara, tapi gagal. Saya untuk bisa mengatasi masalah dengan pikiran sendiri kadang-kadang a lot of times we fail, ya kan? Saya pernah dulu punya mobil Ford, I forgot what it was, the gray one. Kami pernah punya mobil 4 pintu Ford, saudara-saudara, kalau nggak salah Ford Focus kalau tidak salah. Dan waktu itu ada masalah di mobil engine, saya pikir saya bisa selesaikan ini. Saya kutak-atik, nggak taunya tambah rusak. Coba buka sana, coba buka sini, nggak taunya tambah rusak. Manusia dengan pikiran sendiri, pikirnya bisa menyelesaikan. Tapi kalau yang bukan namanya ahli, saudara-saudara, bisa jadi you're 50-50. Bisa jadi malah tambah rusak karena bukan ahli. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang dapat menyelesaikan segala perkara, penyakit, apapun itu. Kalau when he jumped in, kalau dia mengulurkan tangannya, kita tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Dia menjamah, saudara-saudara, dia tidak takut. Dia tidak takut kejangkit, dia tidak takut bahwa ini akan terjadi masalah yang lebih besar. Dia menjamah atas apa? Atas tergerak karena belas kasihan. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara, bagi saya dan saudara juga, belas kasihan. Di dalam Matius 9 ayat 13, waktu Tuhan Yesus panggil Matius, ini juga yang dia katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang Tuhan mau. Minggu kemarin saya menyinggung apa yang Tuhan suka. Yang dia suka adalah berbangga atas kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan sudah nyatakan.
perbuatan kuasa Tuhan. Itu yang harus kita banggakan. Tapi juga di sini dikatakan yang dia mau adalah belas kasihan bukan persembahan. Kadang-kadang kita lebih baik memberikan persembahan kepada Tuhan lebih gampang, tapi yang dia mau adalah belas kasihan, mercy, saudara-saudara. Seperti yang dia sudah nyatakan kepada saat saudara, belas kasihannya dia nyatakan, dan dia juga ingin melihat bahwa kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Menyatakan kasih Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan, kita nyatakan itu kepada orang lain. Hari-hari ini, saudara-saudara, hari-hari ini saya tahu banyak orang yang memerlukan, bukan jamahan secara kontak saya pikir, tapi jamahan secara spiritual. Jamahan secara spiritual. Apalagi saat-saat ini. Mungkin yang sudah lama di rumah, gak pernah keluar, yang tidak ada pekerjaan, yang kebingungan, bagaimana mau mengatasi rumah tangga, to support the family, sudah tidak ada uang lagi. Mungkin tidak secara fisik, tapi kita menjamah mereka secara spiritual. Dan ini yang Tuhan inginkan. Dan kita lihat apa yang terjadi ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Seperti yang sudah katakan. Kalau profesional yang turun tangan pasti langsung jadi. Kalau yang gak profesional, waduh, mungkin setengah-setengah. Tapi Tuhan Yesus kalau dia mengulurkan tangannya, penyakitnya menjadi tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Tahir menjadi bersih. Ayat 44 ini yang juga saya ingin kita perhatikan. Ingatlah. Ayat 43 dikatakan segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Jadi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, dia katakan suruh pergi tapi ada peringatan keras. Dia wanti-wanti, ingat, katanya 44, ingat. Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Waktu saya melihat ayat ini, saudara-saudara, saya pikir, kenapa Tuhan Yesus bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Bukannya lebih bagus kalau orang lain tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit. Bukannya lebih bagus kalau orang lain tahu supaya lebih bisa tahu bagaimana kehebatan Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau dipikir-pikir kita lihat, kita baca ayat 44 ini, kenapa Tuhan memberikan peringatan keras kepada orang yang baru disembuhkan, katanya jangan bilang siapa-siapa. Tapi kasih tahu kepada imam, persembahkan ada untuk pentahiran karena sudah bersih. Kenapa? Bukannya lebih baik ada banyak kesaksian supaya orang banyak lebih bisa mengenal Tuhan. Tapi waktu saya selidiki lebih dalam lagi, saudara-saudara, dari ayat ini, rupanya Tuhan Yesus mau. Pada waktu itu, saudara-saudara, ada konflik. There's a conflict dengan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa orang imam besar dan kepala-kepala imam, yang tahu tentang agama, pemuka-pemuka agama itu tidak suka dengan Tuhan Yesus. There's a conflict. Dan kalau mereka tahu kalau orang ini menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya oleh karena Tuhan Yesus, karena dia sebenarnya harus melapor bahwa kalau dia sudah bersih, kalau dia sudah sembuh, dia harus melapor kepada kepala imam. Tapi kalau kepala imam ini tahu yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus, bisa jadi bahwa orang ini tidak dinyatakan bahwa dia sembuh. There's a conflict. Makanya Tuhan Yesus katakan jangan cerita sama siapa-siapa.
Supaya apa? Supaya orang ini bisa menerima kesembuhan yang sempurna. Mungkin pada waktu itu dia secara fisik ya sudah sempurna. Dia sudah tidak melihat ada penyakitnya lagi. Tapi itu hanya sebatas dirinya sendiri. Yang Tuhan Yesus mau pulihkan juga adalah pemulihan sempurna. Bahwa dia bisa juga diterima di komunitas itu sendiri. Kembali kepada in community. Diterima kembali. Karena dia tahu mungkin saudara-saudara bukan hanya sekedar fisik yang diderita oleh orang ini. Tapi juga mental. Mentalnya, aduh nggak diterima, disuruh pergi-pergi. Mentalnya, saudara-saudara, makanya dia katakan kepada orang ini, jangan katakan siapa-siapa, pergi kepada kepala imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahkanlah untuk pentahiran, maksudnya apa? Undang orang-orang, ada persembahan supaya mereka pun masyarakat tahu bahwa dia sudah sembuh. Saya lihat luar biasa. Luar biasa apa yang Tuhan mau, saudara-saudara. Kalau dia memulihkan, tidak setengah-setengah. Bukan hanya sekedar soal fisik. Oke, sembuh, and that's it. Tapi dia juga mau orang ini diterima di masyarakat. Dia tidak mementingkan kalau dia pikir-pikir, oh kalau ada Facebook waktu itu, saudara-saudara, wah udah masuk di Facebook di mana-mana, masuk di YouTube lagi, ada video, bisa lihat, hebat, ada banyak view-nya, ya kan? Kalau Tuhan Yesus cuma mau cari tenar, wah bisa banyak. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi keperluan dari orang ini. Dia tahu. Dia nggak perlu soal ketenaran, soal yang lain. Yang penting orang ini sembuh. Yang penting orang ini sembuh. Tuhan tahu, saya yakin juga bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau dia memulihkan, dia akan pulihkan dengan sempurna. Dia akan pulihkan sempurna, tidak setengah-setengah. Terus lagi, ayat 45 dikatakan, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Sehingga, kita lihat, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kita balik lagi, saudara-saudara. Pertama, orang yang penyakit kusta itu tinggalnya di mana? Di luar kota, tempat yang sepi. Ya kan? Orang kusta tinggalnya di tempat yang sepi. Sekarang saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, apa yang terjadi? Wah, terlalu banyak yang terjadi dalam kota itu, sehingga mungkin ada pertentangan juga, konflik juga mungkin. Akhirnya dia harus tinggal di luar yang tempat yang sepi. Sekarang gantian. Tuhan Yesus harus ada di luar, di tempat-tempat yang sepi. Supaya apa? Orang ini bisa masuk ke dalam kota bersama dengan masyarakat. Sudah tahu ada ayat di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin. Dia jadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. He sacrificed, saudara-saudara. Dia berkorban. Dia yang kaya oleh karena apa? Wah, kebelas kasihan. Dia yang kaya dengan with grace. Wah, dengan anugerah. Dia mau berkorban bagi orang ini. Orang ini yang dulunya tinggal di tempat yang tersepi-sepi di luar, supaya orang gak mau kenal. Sekarang telah disembuhkan secara pulih, secara sempurna. Sekarang dia yang tinggal di luar. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu besar kasih-Nya. Dia yang kaya mau menjadi miskin, supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya dengan anugerah-Nya, kaya dengan
belas kasihan-Nya. Siang hari ini saudara-saudara, saya ingin kita mengucap syukur kalau kita bisa ada, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa masih ada menikmati hidup ini juga karena belas kasihan Tuhan. Saya yakin bahwa banyak kali kita melihat kemurahan Tuhan. Itu karena apa? Dia tergerak dengan belas kasihan. Dia tidak mau melihat saudara sengsara terus. Dia tidak mau melihat saudara menderita terus. Dan kita bisa melihat sampai pada saat ini. Saya yakin kalau satu-satu diberikan kesempatan, banyak cerita, banyak kesaksian apa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan. Dan luar biasa bahwa kita yang kaya dan dia akhirnya menjadi miskin. Pengorbanannya di kayu salib kita tahu, saudara, pengorbanan yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu besar. Kita orang-orang yang berdosa, yang tidak diterima karena dia naik ke kayu salib, akhirnya kita menjadi kaya akan anugerah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Nyanyikan satu lagu. What's that song? Kaulah batu karangku. Kaulah batu karangku, kaulah benteng hidupku, ku palingkan semua arah masa depanku dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin Engkau yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa. Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Tidak ada Tuhan, semuanya bagi-Mu mungkin. Karangku, Kaulah benteng hidupku, ku palingkan segala arah masa depanku, dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin Kau yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa. Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi, sebab Kaulah
yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa. Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengar bahwa benar Tuhan, di masa kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau pernah menjadi manusia, Allah yang turun ke dunia dan menjadi sama dengan kami. Tetapi firman yang baru saja kami dengar, Engkau menyatakan siapa Engkau Tuhan. Orang yang menjamah orang kusta dan menyatakan dia bersih adalah satu pelanggaran besar dengan hukum Taurat di pada zaman Yesus. Tetapi ketika Engkau menjamah orang ini, Bapa, Engkau menyatakan dia bersih. Di situ Engkau mengatakan dan memproklamirkan kepada dia bahwa Engkau adalah Allah. Dan cuma Engkau yang sanggup menyatakan orang kusta bersih dari segala dosa dan pelanggarannya. Dan dia boleh disembuhkan, haleluya. Kami sangat dikuatkan oleh firman Tuhan. Sungguh Tuhan, bahwa Engkau benar-benar Allah. Cuma Engkau yang dapat menggagalkan hukum Taurat. Cuma Engkau yang dapat membatalkan hukum Taurat, Yesus. Itu sebabnya kami bersyukur kami hidup di bawah anugerah dan kasih dan hukum dari Yesus. Di mana Engkau membatalkan sebagian besar hukum Taurat yang sebenarnya orang kusta tidak ada kesucian dan tidak layak untuk berjumpa dengan orang lain. Tetapi Engkau menyatakan suci, Engkau menyatakan bersih. Sore ini kalau ada di antara kami yang merasa tidak layak, sore ini kalau ada di antara kami yang merasa sangat berdosa, Tuhan, ingatkan kami pada darah-Mu, bahwa darah Yesus membersihkan dan menguduskan kami. Pengorbanan-Mu cukup satu kali dan untuk selama-lamanya. Kuasa darah-Mu sangat berkuasa. Engkau membebaskan kami dari dosa dan pelanggaran, dari hukum Taurat, dari hukum Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Bapa, kami bersyukur kuasa ini, kuasa darah-Mu yang besar. Ingatkan kami betapa mahalnya kuasa darah Yesus. Menyatakan kami bebas, bersih dari semua yang membelenggu kami. Bondage of sin. Dari hukum dosa itu kami dibebaskan oleh darah Yesus. Dan ajar kami ketika kami ingat darah Yesus untuk tidak mencintai dosa lagi. Sebab kami sudah dibersihkan oleh darah yang mahal. Dan pengorbanan itu sangat besar. Tapi Tuhan, sore ini hamba diingatkan dan kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Bahwa kami bersih Tuhan. Hamba mau berdoa bagi yang merasa terkurung di dalam dosa saat-saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus bebaskan dia dari pikirannya dan hatinya. Sebab kami benar-benar merdeka. Tidak ada satu dosa pun yang dapat menahan kami lagi ketika kami ingat bahwa darah yang tercurah di kayu salib itu mahal. Benar kami harus mengerjakan keselamatan. Tetapi banyak kali kami tertahan untuk mengerjakan keselamatan hanya karena pikiran ini yang tertumpuk oleh karena beban dosa. Itu sebabnya di dalam nama Yesus
yang terkurung, semua yang terbelenggu, semua yang dipenjarakan oleh pikiran karena banyaknya dosa, semua yang dipenjarakan oleh pikiran yang merasa bersalah, feeling guilty of himself or herself, di dalam nama Yesus hamba perintahkan setiap kuasa dosa iblis yang coba merongrong jemaat Tuhan Sola Scriptura atau siapapun yang menonton yang mengikuti ibadah ini, di dalam nama Yesus engkau dibebaskan Tuhan. Dan darah Yesus cukup kuat, berkuasa membebaskan engkau dari setiap dosa dan pelanggaranmu. Dan kami percaya kekuatan dari darah itu yang sama yang akan memampukan kami untuk mengerjakan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, firman yang dahsyat, yang luar biasa kami boleh terima sore ini, mengingatkan kami engkau benar pernah jadi manusia, tetapi dalam kemanusiawianmu pun engkau nyatakan engkau Allah. Engkau nyatakan bahwa engkau mengampuni dosa. Engkau menyatakan bahwa engkau menyatakan orang kusta bersih. Hukum Taurat digagalkan, dibatalkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berkati hamba firman-Mu Bapak Gembala, supaya engkau lebih pakai, lebih heran lagi dengan urapan berganda. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat hidupnya. Ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan lewat pelayanannya. Di dalam nama Yesus kami mau bawa korban persembahan sebagai tanda ibadah. Yang mau mengembalikan milik Tuhan juga Tuhan yang akan membalas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima firman Allah, terima kuasa dari Yesus, nama Yesus, dan kuasa dari darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara masa diberkati hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya itu tidak akan keluar dengan sia-sia, saudara ya. Dan kita akan masuk dalam persembahan, saudara, baik yang di sini maupun yang ada di Zoom. Nanti seperti ada di nomor saudara di grup Sola ya, yang mungkin mempersembahkan persembahan Tuhan untuk Tuhan. Kita percaya kita akan membantu pelayanan Sola Scriptura, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan memujikan Kau Tetap Allah, saudara ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dan yang layak disembah, saudara. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain
hanya Engkau Tuhan, lamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Di nama Tuhan, terima kasih persembahan saudara. Tuhan berkati berlimpah. Silakan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. You are Alpha and Omega. Alpha and Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu yang sudah Kau berikan buat kami, sehingga kami bisa ada di tempat ini, maupun juga yang bisa join lewat internet, baik Zoom atau Facebook Live. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Dan lewat firman-Mu kami terima kuasa-Mu, kami terima pemulihan.
Kami terima ada jalan keluar. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan lewat ibadah yang sudah kami lakukan siang hari ini, kami terima kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Bapa dalam surga, pakai kami juga untuk selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kami juga dapat bersaksi untuk semua kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, supaya lebih banyak lagi jiwa mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami serahkan sepanjang minggu yang berjalan. Oh Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau jaga dan sertai setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah setiap kali kami berkumpul, kami selalu bisa merasakan kehadiran-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah membawa korban persembahan, juga korban persembahan persepuluhan. Mereka melakukan semua ini atas dasar kasih dan mau taat akan firman-Mu ya Tuhan. Sesuai janji firman-Mu bahwa Engkau akan bukakan tiap-tiap di langit, mencurahkan berkat-Mu, dan apa yang jemaat-Mu lakukan dalam segala usaha, juga dalam pekerjaan apa menjadi berhasil. Bukan karena kekuatan dan kepintaran mereka, tapi karena pembelaan-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Oh Tuhan, kuasa iblis yang coba mencuri kesejahteraan kami, kami patahkan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau akan kumpulkan kami lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami sore hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.